Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul eduksi. Eduksi. Pengertian dari eduksi adalah penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pengolahan term yang sama. Adapun pengolahan term dalam eduksi dapat berbentuk penukaran kedudukan term atau menegasikan term ataupun juga gabungan dari keduanya. Sedangkan fungsi dari eduksi itu sendiri adalah menginformasikan bagaimana seharusnya mengubah suatu proposisi kepada proposisi lain tanpa mengubah makna. Di samping itu juga memberikan pedoman apakah dua proposisi atau lebih tersebut mempunyai makna yang sama atau berbeda. Adapun teknik-teknik dalam eduksi itu diantaranya adalah konversi, inversi, kontraposisi, obversi, dan ada juga aktualitas dan posibilitas. Untuk teknik yang pertama tadi adalah konversi. Maksud dari konversi adalah penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat dari suatu proposisi tanpa mengubah makna yang dikandungnya. Konversi itu ada dua macam. Yang pertama adalah konversi sederhana dan yang kedua adalah konversi parsial. Konversi sederhana hanya berlaku pada proposisi E dan I. Contoh yang terdapat pada proposisi E, mahasiswa bukan siswa SMA. Kalau dikonversikan menjadi siswa SMA bukan mahasiswa. Contoh yang terdapat pada proposisi ini, ada orang bisu tuli. Kalau dikonversikan menjadi ada yang bisu tuli disebut orang. Sedangkan konversi parsial itu terjadi pada proposisi A menuju proposisi I atau proposisi E menuju proposisi O. Contoh yang terdapat pada proposisi A menuju I, semua advokat adalah penegak hukum. Kalau dikonversikan menjadi ada penegak hukum yang disebut advokat. Kemudian contoh yang terdapat pada proposisi E menuju proposisi O, semua pria tidak feminin. Kalau dikonversikan menjadi beberapa yang feminim bukan pria. Kita lanjut untuk teknik eduksi yang kedua adalah inversi. Maksud dari inversi adalah penalaran langsung dengan cara menegasikan subjek proposisi premis dan menegasikan atau tidak menegasikan predikat proposisi premis. Inversi itu ada dua macam. Yang pertama inversi penuh dan yang kedua inversi sebagian. Untuk memperoleh inversi penuh, maka caranya adalah negasikan subjek dan predikat invert, lalu ubahlah kuantum subjek dari general menjadi parsial. Contoh, semua filosof adalah manusia. Kalau diinversikan menjadi sebagian bukan filosof adalah bukan manusia. Kemudian untuk memperoleh inversi sebagian, maka caranya adalah negasikan subjek invert, sedangkan predikat tetap dipertahankan atau tidak berubah. Lalu ubahlah kuantor subjek dari general menjadi parsial.
Contoh, semua filosof adalah manusia. Kalau diinversikan menjadi sebagian bukan filosof adalah manusia. Sebagai catatan, proposisi yang dapat diinversikan hanya proposisi A dan E. Sedangkan proposisi I dan O itu tidak dapat diinversikan karena hanya proposisi yang mempunyai kuantor general saja yang dapat diinversikan. Sekian dari saya. Untuk teknik-teknik eduksi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dipa Sandi Nur Talata. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut untuk teknik yang ketiga, yaitu kontraposisi. Kontraposisi adalah penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat serta menegasikannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses kontraposisi ialah sebagai berikut. Yang pertama, negasikan term subjek dan term predikatnya. Yang kedua, konversikan term subjek dan term predikat yang telah dinegasikannya. Contoh, semua filosof adalah manusia. Kalau diproposisikan menjadi semua bukan manusia adalah bukan filosof. Kemudian untuk contoh berikutnya, sebagian demonstran bukan mahasiswa. Sebagian bukan mahasiswa, bukan demonstran. Untuk teknik yang nomor 4 adalah obversi. Obversi adalah cara-cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pernyataan aslinya. Caranya, jika proposisi afirmatif ubahlah menjadi negatif, dan jika proposisi premis negatif ubahlah menjadi afirmatif. Yang kedua, negasikan term predikatnya. Contoh, semua presiden adalah manusia. Diobversikan menjadi semua presiden bukan manusia. Untuk yang terakhir adalah aktualitas dan posibilitas. Aktualitas adalah gagasan yang menyatakan tentang kesempurnaan yang saat ini dimiliki oleh sebuah proposisi. Artinya, aktualitas menyatakan gambaran tentang kondisi, situasi, atau status keberadaan tertentu atas suatu hal. Sedangkan posibilitas adalah menyatakan gambaran bahwa kesempurnaan saat ini dan di sini belum dimiliki sebuah proposisi. Posibilitas juga mengungkapkan kondisi, situasi, serta status keberadaan suatu hal, namun sifat dari ketiga faktor penunjang kesempurnaan tersebut adalah mungkin. Perbedaan antara aktualitas dan posibilitas dapat digambarkan dalam hukum-hukum sebagai berikut. Hukum yang pertama, akuntabilitas tidak boleh disimpulkan dari posibilitas. Contoh, ia dapat menyelesaikan studinya dengan segera. Proposisi semacam ini tidak boleh langsung disimpulkan identik dengan proposisi ia menyelesaikan studinya dengan segera. Jika hal ini dipaksakan, maka penyimpulannya tidak sah. Hukum yang kedua, posibilitas boleh disimpulkan dari aktualitas. Contoh, beberapa orang menikah, jadi pernikahan adalah hal yang mungkin. Hukum yang ketiga adalah kemustahilan tidak boleh disimpulkan dari hal yang belum terjadi. Contoh, mahasiswa yang belum lulus ujian pendadaran skripsi, ia bukan berarti bahwa ia tidak akan lulus ujian pendadaran. Jika dipaksakan juga, maka proses penyimpulannya tidak sah. Hukum yang terakhir, yang tidak aktual dapat disimpulkan dari yang mustahil. Artinya, jika suatu hal mustahil ada, maka kita dapat berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak pernah aktual. Contoh, lingkaran mustahil berbentuk segi 4, maka kesimpulannya kita juga tidak mungkin akan menemukan sebuah lingkaran yang berbentuk segi 4. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.